Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Irwani. Pemirsa, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan saya tentang sejarah Lamongan, Sedayu Lamongan, Sedayu Kuto atau Sedayu Anak. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada keterangan saya yang lalu, Pangeran Lanang Dangiran yang kemudian diambil anak angkat oleh Ki Kendil Wesi, kemudian lama-kelamaan sudah 1 tahun, kemudian Pangeran Lanang Dangiran mengaku kalau dirinya adalah putra dari Kawang Alun, yaitu prabu penguasa yang ada di Kerajaan Belambangan. Hal itu menjadikan Kiai Kendil Wesi menjadi terkejut, karena Kiai Kendil Wesi itu sendiri juga merupakan keturunan dari Belambangan, yaitu dari Minang Sumedi. Oleh sebab itu, Kiai Kendil Wesi tidak salah di dalam merawat putra angkatnya, karena putra angkatnya masih kerabatnya saya. Oleh sebab itu, ketika umur 19 tahun, akhirnya Kiai Kendil Wesi menyarankan kepada anak angkatnya untuk memperdalam ilmu agama di Sunan Ampel, Surabaya. Kemudian oleh putra angkatnya, yaitu Pangeran Lanang Dangiran atau Ki Ageng Brondong ini, diterima dengan baik tawaran itu, dan akhirnya langsung diantar oleh Kiai Kendil Wesi menuju Ampel, Surabaya. Pemirsa dimanapun Anda berada, rupa-rupanya jodoh ada di pihak Pangeran Lanang Dangiran. Setelah mondok di Ampel, Surabaya, kemudian Allah mempertemukan seorang jodoh, yaitu seorang putri yang cantik. Namanya adalah Putri, yaitu putra atau anak dari Bimo Cilimi, yang termasuk cucu dari seorang Adipati Semarang yang juga penyebar agama Islam, yang terkenal dan merupakan tokoh yang sangat dikagumi di Semarang dan di daerah Jawa Tengah. Pemirsa dimanapun Anda berada, oleh sebab itu, pernikahan antara Pangeran Lanang Dangiran yang mendapatkan seorang putri bangsawan, akhirnya dia menetap di Surabaya. Dan di Surabaya
Pangeran Lanang Dangiran ini memiliki pengaruh yang kuat dan memiliki pengaruh yang besar. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, pernikahan antara Pangeran Lanang Dangiran dengan Putri binti Bimo Cilimi ini melahirkan putra-putra yang nanti putra-putra dari Pangeran Lanang Dangiran ini banyak mewarnai, banyak yang menjadi pemimpin-pemimpin yang berada di Jawa Timur. Pemirsa dimanapun Anda berada, pernikahan itu melahirkan seorang Honggojoyo. Honggojoyo adalah adipati yang pertama yang berada di Sidoarjo. Kemudian putra yang kedua yaitu Honggowongso atau Jengrono atau Wijoyo Kromo yang nanti akan menjadi seorang adipati di Surabaya. Dan kemudian juga dikaruniai anak perempuan yaitu Nyai Danu Singapura dan Nyai Seto. Pemirsa dimanapun Anda berada, banyak orang yang menaruh simpati terhadap seorang Pangeran Lanang Dangiran atau Ki Ageng Berundung. Dia terkenal seorang pemimpin yang sangat sabar. Dia mengajarkan apabila ada seseorang yang berkata di hadapanmu, perkataan itu keras dan perkataan itu sungguh tidak enak kamu dengarkan, maka kamu janganlah marah. Dengarkan sampai tuntas apa yang telah diucapkan. Kemudian terimalah ucapan itu dengan penuh kesabaran dan balaslah dengan kata-kata yang baik. Itu adalah ajaran dari Pangeran Lanang Dangiran. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya seorang Pangeran Lanang Dangiran memiliki banyak pengikut, memiliki orang-orang yang belajar tentang kesabaran yang telah dimiliki oleh Pangeran Lanang Dangiran, sehingga beliau menjadi panutan bagi orang-orang di Surabaya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita ketahui bahwa antara Mataram dengan Berangwetan adalah sudah sejak lama, sejak berdirinya Mataram, masih belum ada sebuah keakuran atau masih belum ada sebuah perdamaian. Berdamai hanya sebentar, kemudian timbul lagi gejolak. Itulah yang terjadi antara Berangwetan dan Mataram. Persekutuan Berangwetan yang dipimpin oleh Surabaya beranggotakan yaitu Madura, Pasuruan, termasuk Sidoarjo, kemudian Tuban dan Sedayu. Oleh sebab itu, di dalam perkembangan perpolitikan yang ada di Jawa, maka Pangeran Lanang Dangiran dan putra-putranya mewarnai perpolitikan yang ada di Mataram dan juga ada di Jawa Timur. Pemirsa dimanapun Anda berada,
Seperti yang saya ceritakan pada episode sebelumnya, pada tahun 1614 diangkatnya Sultan Agung Sri Hayokro Kusumo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin langsung tidak membiarkan penguasa-penguasa Brangwetan menjadi lebih berpengaruh. Oleh sebab itu, mereka berusaha untuk mengalahkan Brangwetan. Tetapi tidak mudah untuk mengalahkan Brangwetan. Akhirnya 100.000 pasukan yang dikirim oleh Mataram, 40.000 mereka gugur di dalam medan pertempuran, dan orang-orang Brangwetan gugur sebanyak 10.000. Akhirnya Mataram yang ketika itu dipimpin oleh para pemimpin yang ditugaskan menyerbu Brangwetan, semuanya tewas kecuali Pangeran Mangkubumi, dan akhirnya Pangeran Mangkubumi pun terpaksa mundur. Pemirsa dimanapun Anda berada, Sultan Agung akhirnya berpikir apabila Surabaya bisa dikalahkan, tentu yang lain akan mudah dikalahkan. Sultan Agung akhirnya membuat sebuah strategi non-perang. Caranya adalah mengadakan sebuah blokade. Blokade Surabaya. Karena Surabaya ini hidup dari sebuah sungai, yaitu Sungai Mas. Oleh sebab itu, Mataram mencoba untuk membendung sumber dari Sungai Mas. Akhirnya di daerah Poro dan di sekitarnya yang bisa menuju ke jurusan Sungai Mas Surabaya akhirnya dibendung oleh pasukan-pasukan kekuasaan Mataram. Ternyata apa yang dilakukan oleh Sultan Agung ini sangat berhasil, sehingga Sungai Mas tidak mendapatkan aliran air yang berasal dari Sungai Brantas, dan otomatis arus perdagangan akan mati. Masyarakat yang hidup di dalam dunia pertanian di sekitar Surabaya mampet tidak mendapatkan air. Akhirnya pemirsa, Pangeran Peke yang ketika itu menyerahkan diri kepada Sultan Agung dan memerintahkan kepada Sultan Agung untuk membuka kembali bendungan yang telah dibuat sehingga masyarakat Surabaya mendapatkan aliran air dari Sungai Brantas. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pada tahun 1625 Surabaya berhasil dikalahkan oleh Mataram. Kemudian menyusul setahun kemudian Madura bisa dikalahkan, dan yang lain pun akhirnya bisa dikalahkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Mataram praktis menguasai Brangwetan, yaitu mulai dari Pasuruan, kemudian Surabaya, Sidoarjo, Madura, Tuban, dan Sedayu. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Sultan Agung wafat. Sultan Agung wafat
kemudian digantikan oleh putranya yang bergelar Sunan Amangkurat I. Sunan Amangkurat I di dalam rangka menguasai hegemoni laut Jawa pesisir utara, maka ditugaskan seorang penguasa laut yang ada di Semarang yang memiliki tugas yaitu mengawasi para pedagang asing, terutama adalah Belanda, orang-orang Tionghoa, dan orang-orang di luar Pulau Jawa. Tugas yang berat itu dibebankan kepada Wongsorojo, Ngabei Wongsorojo yang berpusat di Semarang. Pemirsa dimanapun Anda berada, apa yang telah dibebankan Wongsorojo, apa yang telah diterima tugas dari Sunan Amangkurat I penguasa Mataram itu diterima dengan baik, tetapi sayang Wongsorojo memperkaya dirinya dengan mempermudah orang-orang asing masuk ke wilayah Jawa, tetapi dengan sebuah pelicin, yaitu main suap. Dan di samping itu juga Ngabei Wongsorojo akhirnya cepat menjadi kaya raya, dan dengan kekayaan yang begitu melimpah dia akhirnya menjadi orang yang sombong, dan dia juga seakan-akan menyaingi raja. Dia suka menghasut. Akhirnya Sunan Amangkurat I menjadi marah, dan akhirnya Wongsorojo ditangkap dan dimiskinkan, dan kemudian dia dimasukkan di dalam penjara. Pemirsa dimanapun Anda berada, siapakah pengganti? Ketika mengangkat tahun 1657, cukup hanya 2 tahun, 1659, Wongsorojo langsung dilengserkan dan langsung dimiskinkan. Semua hartanya disita oleh negara. Akhirnya diangkatlah seorang permata dari Jawa Timur, yaitu dari Sidayu. Dia adalah Ronggo Sidayu. Ronggo Sidayu diangkat oleh Sunan Amangkurat I untuk menguasai laut, mengawasi keluar masuknya perdagangan yang ada mulai dari Semarang, Pati, Zuwono, Rembang, Lasem, Tuban, termasuk Sedayu sendiri, kemudian Gresik sampai Surabaya. Jadi tugasnya sungguh sangat luas. Ternyata tugas berat yang dibebankan Sunan Amangkurat I kepada Ronggo Sidayu ini dilaksanakan dengan sangat berhasil. Akhirnya dia, seorang Ronggo Sidayu yang sangat diandalkan oleh Raja Mataram, dan dengan baik mengawasi orang-orang Belanda, orang-orang dari Makassar, dan orang-orang dari luar negeri, termasuk orang-orang Cina yang berdagang di Pulau Jawa. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya di Mataram terjadi pergolakan. Sunan Amangkurat I yang dikenal oleh masyarakat sebagai seorang penguasa yang bengis, sehingga putranya sendiri yang namanya Pangeran Anom sangat tidak suka terhadap ayahnya.
Ketidaksukaan itu akhirnya dilampiaskan bekerja sama dengan seseorang yang sejak kecil dihukum di Mataram. Sejak zaman Sultan Agung. Siapa dia? Adalah Trunojoyo. Trunojoyo akhirnya diambil menantu oleh Raden Romo, yaitu masih kerabat dari kerajaan Mataram, dan setelah dibebaskan dari penjara karena sudah menikah dengan kerabat keraton, akhirnya dia melakukan sebuah persekongkolan bersama dengan Pangeran Anom, yaitu anak dari Sunan Amangkurat I. Persekongkolan ini yang dilakukan secara diam-diam, akhirnya terjadilah sebuah pemberontakan yang namanya pemberontakan Trunojoyo. Pemberontakan Trunojoyo ini meluas dan imbasnya sampai di pesisir Jawa, sehingga di Pulau Jawa pada waktu itu terjadi sebuah kerusuhan yang dilakukan oleh orang-orang Makassar. Terjadi pada tahun 1674. Orang-orang Makassar ini melakukan penyerbuan di pesisir Jawa, mulai dari Surabaya. Sebuah estuarium, yaitu sebuah keluarnya air dari Sungai Mas menuju ke laut, yang merupakan sebuah pintu gerbang pelayaran perdagangan beras dari Sungai Mas itu menuju sampai dengan Kali Brantas. Estuarium itu akhirnya bisa direbut, muara itu bisa direbut oleh orang-orang Makassar, sehingga praktis pelayaran perdagangan beras bisa dikuasai oleh orang-orang Makassar dan merembet menuju ke Gresik. Perahu-perahu yang ada di Gresik disita oleh orang-orang Makassar dan akhirnya merembet sampai ke Sedayu. Oleh penguasa Raden Ronggo Sedayu, yang dirinya memiliki tugas untuk mengamankan daerah Laut Jawa dan pesisir utara, tidak bisa diam. Akhirnya para perusuh itu kemudian kembali ke Surabaya. Akhirnya terjadi sebuah koordinasi dengan Kerajaan Mataram, dan Kerajaan Mataram akhirnya mengutus 3 orang, yaitu Pangeran Anom, kemudian Pangeran Singosari, dan Pangeran Mangkubumi, untuk mengamankan kerusuhan orang-orang Makassar yang ada di pesisir Pulau Jawa bagian utara, termasuk yang memimpin adalah Temenggung Ronggo dari Sedayu. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata mudahnya orang-orang Makassar bisa menguasai Surabaya, bisa merampok kapal-kapal yang ada di pesisir Jawa bagian utara itu, disebabkan karena ada sebuah pengkhianatan dari dalam, yaitu Pangeran Anom sendiri, karena dia sudah bekerja sama dengan Trunojoyo, dan Trunojoyo dibantu oleh Sunan Amangkurat dari Madura.
tentu saja hal itu sangat mudah untuk bisa melakukan. Dan penyerbuan 50.000 orang yang di situ ada Pangeran Anom yang dia adalah pro dengan pemberontak, maka tentu saja 50.000 orang yang dikirim ke Mataram itu hanya sia-sia. Mereka dengan mudah bisa dihalau dan dikalahkan oleh orang-orang Makassar dan Madura, karena di dalamnya ada pengkhianat, yaitu Pangeran Anom, putranya raja sendiri. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Pangeran Mangkubumi, yaitu Pangeran Purboyo, yang saling bahu-membahu dengan Temenggung Ronggo Sedayu, melakukan sebuah penyerbuan di dalam mempertahankan diri, terus terdesak sampai ke wilayah Sedayu. Akhirnya setelah terjadi pertempuran yang hebat di sebuah desa yang namanya Gegodok, kalau sekarang adalah Desa Godok, Kecamatan Laren, maka di tempat itu Raden Ronggo Sedayu dan Pangeran Mangkubumi Purboyo akhirnya mengalami luka yang sangat parah dan praktis dimenangkan oleh orang-orang Makassar dan orang-orang Madura. Akhirnya Ronggo Sedayu dibawa lari menuju ke Sedayu, dan Pangeran Purboyo akhirnya dibawa lari ke Gresik, dan akhirnya di sebuah bukit, yaitu di Gunung Surawiti, dirawat di sana. Akhirnya Pangeran Purboyo wafat di sana. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Oleh sebab itu, jangan lupa berikan aku semangat, berikan aku like, subscribe. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.